Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Apa kabar semuanya? Semoga baik dan sehat selalu ya. Perkenalkan, saya adalah salah satu mahasiswa dari program Profesi Akuntan atau PPAK dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis di Universitas Tikubang, Semarang. Prodi program Profesi Akuntan atau PPAK ini hanya ada 2 di Kota Semarang. Nah, PPAK Unisbank itu telah terakreditasi unggul dan banyak mencetak alumni-alumni hebat. Ada alumni yang bekerja di pemerintahan, sektor swasta, dan wirausahawan maupun profesional lainnya. Nah, saya akan menjelaskan secara singkat apa sih PPAK itu. Jadi, PPAK adalah suatu program untuk mendidik sarjana akuntansi menjadi calon akuntan profesional yang mempunyai keunggulan kompetitif di bidangnya. Program ini juga dirancang untuk menentukan apakah cukup menempuh pendidikan formal profesi akuntan atau lanjut mengikuti ujian kompetensi akuntan atau CA. PPAK ini dapat ditempuh selama 2 semester atau 1 tahun. Nah, setelah lulus itu mendapatkan gelar profesi akuntan atau AK. Oke, selanjutnya saya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Mustikawati, NIM 2151030004. Pada kesempatan ini, dalam mata kuliah audit dan assurance, saya akan memaparkan presentasi dengan materi komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Menurut ketentuan standar audit atau SA 260. Pentingnya komunikasi ini dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola itu memang tidak bisa dipungkiri ya, bahwa komunikasi adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Entah itu di rumah, di tempat umum, di kantor, bahkan di tempat ibadah pun kita pasti melakukan komunikasi. Secara definisi, komunikasi itu kan merupakan proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan harapan pesan yang disampaikan akan mendapat respon dari si penerima pesan. Nah, dalam lingkup pekerjaan, khususnya dalam pekerjaan seorang auditor, dalam melaksanakan tugasnya, seorang auditor itu tidak akan pernah terlepas dari yang namanya komunikasi. Karena komunikasi itu sangat penting dalam menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh auditor dalam melaksanakan audit di suatu perusahaan. Selanjutnya, ruang lingkup.
Selanjutnya, ruang lingkup. Ruang lingkup ini itu berisikan mengenai aturan, batasan, tanggung jawab, serta keterikatan auditor terhadap klien. Nah, terutama mengenai komunikasi auditor untuk mendapatkan keterangan-keterangan pada setiap akun laporan keuangan yang disajikan oleh klien. Komunikasi auditor untuk memperoleh bukti-bukti transaksi maupun bukti pendukung lainnya. Komunikasi auditor dalam menelusuri catatan historis akun maupun pengakuan terhadap akun-akun tersebut itu ada 3 poin. Yang pertama yaitu standar audit ini berkaitan dengan tanggung jawab auditor untuk berkomunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dalam audit atas laporan keuangan. Dan yang kedua, standar audit ini ditulis dalam konteks audit laporan keuangan. Namun juga dapat diterapkan, diadaptasi seperlunya sesuai dengan kondisi. Atas informasi keuangan historis lainnya ketika pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola memiliki tanggung jawab untuk mengawasi penyusunan informasi keuangan historis lainnya. Kemudian yang ketiga, yaitu dengan menyadari pentingnya komunikasi 2 arah yang efektif dalam suatu audit atas laporan keuangan, standar audit ini menyediakan kerangka menyeluruh untuk komunikasi auditor dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengidentifikasi beberapa hal spesifik yang perlu dikomunikasikan kepada mereka. Selanjutnya, peran komunikasi. Peran komunikasi yang pertama yaitu peran komunikasi 2 arah yang efektif penting untuk membantu auditor dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dalam memahami hal yang terkait dengan konteks audit dan dalam pengembangan hubungan kerja yang saling mendukung. Contohnya itu komunikasi antara klien yang menyajikan laporan keuangan dengan auditor. Kemudian, auditor dalam memperoleh informasi yang relevan dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Ini maksudnya itu auditor konfirmasi ke pihak klien untuk menyediakan bukti-bukti transaksi atas laporan keuangan. Kemudian, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dalam memenuhi tanggung jawab mereka untuk mengawasi proses pelaporan keuangan. Dengan demikian, dapat mengurangi resiko kesalahan penyajian yang material atas laporan keuangan. Misalnya itu auditor konfirmasi ke pihak klien untuk menyediakan kemudian pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dalam memenuhi tanggung jawab mereka untuk mengawasi proses pelaporan keuangan. Dengan demikian, dapat mengurangi resiko kesalahan penyajian yang material atas laporan keuangan.
Misalnya di sini itu gini, bila seorang auditor menemukan salah saji atau mistake dalam laporan keuangan klien, maka di situ diperlukan komunikasi. Peran komunikasi yang kedua yaitu manajemen memiliki tanggung jawab untuk mengkomunikasikan berbagai hal untuk kepentingan tata kelola kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Nah, maksudnya di sini itu gini, sebelum laporan hasil audit itu terbit, biasanya ada rapat antara manajemen perusahaan dengan pihak auditor membahas temuan atau management letter. Nah, pada forum inilah komunikasi level pengambilan keputusan manajerial itu muncul. Kemudian peran komunikasi yang ketiga yaitu komunikasi yang jelas atas hal spesifik yang diisyaratkan untuk dikomunikasikan oleh standar audit ini. Itu merupakan bagian yang integral dari setiap audit. Namun tidak mensyaratkan auditor melakukan prosedur spesifik untuk mengidentifikasi berbagai hal lainnya yang perlu dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Nah, contoh di sini itu seperti auditor mengkomunikasikan sebab akibat terjadinya mistake dalam penyajian laporan keuangan. Peran komunikasi selanjutnya yaitu peraturan perundang-undangan mungkin membatasi auditor untuk mengkomunikasikan hal-hal tertentu kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Nah, contohnya itu peraturan perundang-undangan dapat melarang secara spesifik suatu komunikasi atau tindakan lainnya yang dapat menimbulkan prasangka dari suatu investigasi oleh otoritas yang tepat menjadi suatu tindakan pelanggaran hukum yang nyata atau yang diduga terjadi. Contohnya di sini itu peraturan undang-undang itu dapat melarang, maksudnya tuh di sini peraturan perundang-undangan itu dapat melarang secara spesifik suatu komunikasi maksudnya di sini itu peraturan perundang-undangan itu dapat melarang secara spesifik suatu komunikasi atau tindakan lainnya. Nah, tindakan yang dapat menimbulkan prasangka dari suatu investigasi oleh otoritas yang tepat menjadi suatu tindakan pelanggaran hukum nyata. Selanjutnya ada tanggal efektif. Nah, menurut standar audit 260, itu berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan, di mana emiten berlaku mulai 1 Januari 2013. Emiten di sini adalah perusahaan yang terdaftar di lantai bursa. Jadi, audit laporan keuangan untuk perusahaan yang telah go public itu dimulai 1 Januari 2013. Nah, untuk selain emiten, itu berlaku 1 Januari 2014. Dianjurkan itu penerapan dini. Karena auditor ketika mengaudit entitas yang belum terdaftar di lantai bursa itu mulai menetapkan standar audit 260 itu 1 Januari 2014.
Kemudian ada tujuan. Tujuan auditor di sini yaitu yang pertama untuk mengkomunikasikan secara jelas kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang tanggung jawab auditor yang berkaitan dengan audit atas laporan keuangan dan gambaran umum perencanaan lingkup dan saat audit. Nah, yang kedua, untuk memperoleh informasi yang relevan dengan audit dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang ketiga, untuk menyediakan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola secara tepat waktu hasil observasi audit yang signifikan dan relevan terhadap tanggung jawab mereka untuk mengawasi proses pelaporan keuangan. Dan yang terakhir, untuk mendukung komunikasi dua arah yang efektif antara auditor dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Kemudian, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang pertama, auditor harus menentukan apakah pihak yang tepat dalam struktur tata kelola untuk menyampaikan komunikasi. Yang pertama, struktur tata kelola bervariasi berdasarkan yurisdiksi dan entitas, menggambarkan pengaruh seperti perbedaan latar belakang budaya dan hukum, dan ukuran serta karakteristik kepemilikan yang berbeda. Contohnya di sini itu auditor itu memahami unit bisnis klien, dapat juga berkoordinasi dengan pihak manajemen klien tentang sejarah klien. Kemudian yang kedua, dalam sebagian besar entitas, tata kelola merupakan tanggung jawab bersama dari suatu badan tata kelola, seperti Dewan Komisaris, Dewan Pengawas, rekan, pemilik, komite manajemen, Dewan Penasihat Gubernur, wali amanat, atau personel yang setara. Namun, dalam entitas yang lebih kecil, satu individu mungkin dapat bertanggung jawab atas tata kelola. Misal di sini itu ketika mengaudit perusahaan yang sudah menerapkan prinsip GCG, maka auditor dalam pelaksanaan audit dapat berkoordinasi dan berkomunikasi dengan jajaran direksi, juga bila memungkinkan dengan Dewan Komisaris. Nah, untuk perusahaan kecil, auditor terkadang cukup berkoordinasi dengan divisi keuangan saja atau direktur keuangan. Kemudian yang ketiga, perbedaan tersebut mempunyai arti bahwa tidak mungkin bagi standar audit ini untuk menyebutkan dalam semua audit dengan pihak mana auditor harus mengkomunikasikan hal-hal tertentu. Nah, contohnya di sini itu auditor dalam berkomunikasi dengan klien itu wajib mengetahui unit bisnis klien dan data-data yang diminta pada proses pelaksanaan audit. Kemudian yang keempat, standar audit 600 tentang pertimbangan khusus audit atas laporan keuangan grup, termasuk pekerjaan auditor komponen. Nah, ini memasukkan hal spesifik untuk dikomunikasikan oleh auditor grup oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Nah, untuk case ini gini,
Bagaimana komunikasi terjalin ketika auditor melaksanakan audit perusahaan dengan holding perusahaan induk atau anak. Nah, di sini komunikasi intens wajib dilakukan oleh auditor kepada klien, baik manajemen induk perusahaan maupun anak perusahaan. Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola yang kedua, yaitu komunikasi dengan suatu subgrup pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Maksudnya, jika auditor berkomunikasi dengan subgrup pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, misalnya itu komite audit atau individu. Nah, audit harus menentukan apakah audit juga perlu untuk berkomunikasi dengan badan tata kelola. Kemudian yang nomor 3 dalam pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, yaitu jika pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola itu dilibatkan dalam pengelolaan entitas. Nah, dalam kasus ini, jika hal-hal yang diisyaratkan oleh standar audit 260 dikomunikasikan dengan individu yang mempunyai tanggung jawab manajemen, dan pihak tersebut juga memiliki tanggung jawab atas tata kelola. Hal-hal tersebut tidak perlu dikomunikasikan lagi dengan individu yang sama dalam perannya sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Kemudian, hal-hal yang perlu dikomunikasikan. Yang pertama yaitu tanggung jawab auditor berkaitan dengan audit atas laporan keuangan, di mana auditor itu harus mengkomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang tanggung jawab auditor yang berkaitan dengan audit atas laporan keuangan. Nah, yang termasuk bahwa yang pertama, auditor bertanggung jawab untuk membentuk dan menyatakan opini atas laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen dengan pengawasan dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Kemudian yang kedua, audit atas laporan keuangan tidak membebaskan manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari tanggung jawab mereka. Nah, maksudnya di sini itu auditor itu wajib memiliki keahlian komunikasi baik secara tulisan maupun verbal. Nah, dalam proses perikatan audit itu nanti tercantum hak dan kewajiban klien maupun hak dan kewajiban auditor. Nah, terkait proses pelaksanaan audit, temuan dan pembahasan laporan auditan itu secara tertulis. Kemudian hal-hal yang perlu dikomunikasikan yang kedua yaitu ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, di mana auditor itu harus mengkomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang gambaran umum, ruang lingkup, dan saat yang direncanakan atas audit. Seperti pada perikatan audit, tertulis ruang lingkup, resiko audit, dan lamanya waktu pelaksanaan audit. Nah, di sini komunikasi tertulis secara auditor dengan pihak klien diperlukan untuk menyamakan persepsi. Kemudian hal-hal yang perlu dikomunikasikan yang ketiga yaitu ada temuan signifikan dari audit, yang dimana auditor harus
mengkomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang pertama, pandangan auditor tentang aspek kualitatif signifikan atas praktek akuntansi entitas, itu termasuk kebijakan akuntansi, estimasi akuntansi, dan pengungkapan laporan keuangan. Kemudian yang kedua, kesulitan signifikan, jika ada, yang dihadapi selama audit. Dan yang ketiga, kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dilibatkan dalam pengelolaan entitas, yaitu hal-hal signifikan jika ada yang terjadi dalam audit yang dibahas atau yang dimasukkan dalam korespondensi dengan manajemen, dan representasi tertulis yang diminta oleh auditor. Kemudian yang keempat, yaitu hal-hal lainnya. Jika ada yang terjadi selama audit yang menurut pertimbangan profesional auditor adalah signifikan untuk pengawasan atas proses pelaporan keuangan. Nah, contohnya di sini itu biasanya terjadi ketika auditor itu telah mencatat temuan audit dalam manajemen letter dan disampaikan secara tertulis kepada pihak klien. Nah, dari klien nantinya akan membalas surat tersebut dan diagendakan pembahasan dari manajemen letter tersebut antara auditor dengan klien. Kemudian hal-hal yang perlu dikomunikasikan yang keempat adalah independensi auditor. Nah, dalam kasus emiten, auditor itu harus mengkomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Meliputi yang pertama, suatu pernyataan bahwa tim perikatan dan pihak lainnya dalam KAP yang tepat. KAP, dan jika diberlaku jejaring KAP, itu telah mematuhi ketentuan etika relevan yang terkait dengan independensi. Dan yang kedua, semua hubungan dan berbagai hal lainnya antara KAP jejaring, dan entitas yang menurut pertimbangan profesional auditor itu mungkin dapat mempengaruhi independensi. Hal ini harus mencukup jumlah fee yang dibebankan selama periode yang tercakup dalam laporan keuangan untuk jasa audit dan non-audit yang diberikan oleh KAP atau KAP jejaring kepada entitas dan komponen yang dikendalikan oleh entitas. Nah, fee ini harus dialokasikan kepada kategori yang tepat untuk membantu pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dalam menelaah dampak jasa yang diberikan oleh auditor terhadap independensi dan pencegahan terkait yang telah diterapkan untuk mengeliminasi ancaman atas independensi atau mengurangi ancaman tersebut sampai ke tingkat yang dapat diterima. Selanjutnya, proses komunikasi. Proses komunikasi yang pertama yaitu membentuk suatu proses komunikasi di mana auditor itu harus mengkomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bentuk, saat, dan materi umum yang diharapkan dari komunikasi. Misalnya itu pada saat perikatan audit,
Auditor dapat menyampaikan kepada klien akan prosedur umum audit. Nah, tanggung jawab dan materialitas audit. Kemudian yang kedua, bentuk komunikasi. Bentuk komunikasi itu ada auditor harus melakukan komunikasi secara tertulis kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang temuan signifikan selama audit. Jika menurut pertimbangan profesional auditor, komunikasi lisan tidak cukup. Komunikasi tertulis tidak perlu mencakup semua hal yang timbul selama proses audit. Kedua, auditor harus melakukan komunikasi secara tertulis kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang independensi auditor ketika diisyaratkan dalam kasus emiten. Nah, contohnya di sini itu komunikasi tertulis dalam bentuk perikatan audit, manajemen letter, dan laporan hasil auditan. Nah, komunikasi lisan itu dapat dilakukan saat konfirmasi data-data dan dokumen audit yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, saat komunikasi, di mana auditor harus melakukan komunikasi dengan baik yang bertanggung jawab atas tata kelola secara tepat waktu. Contohnya, pemilihan waktu yang baik oleh auditor dalam berkomunikasi secara tertulis dan secara lisan. Kapan saat yang tepat untuk mengirim perikatan audit, manajemen letter, dan laporan hasil auditan. Kemudian kapan pula waktu yang tepat untuk konfirmasi dokumen-dokumen audit. Kemudian yang keempat, itu ada kecukupan proses komunikasi. Yang dimana auditor itu harus menilai apakah komunikasi dua arah antara auditor dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola telah memadai untuk tujuan audit. Nah, jika hal tersebut belum memadai, auditor itu harus menilai dampaknya. Nah, jika ada, terhadap penilaian auditor atas resiko kesalahan penyajian yang material dan kemampuan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, dan harus mengambil langkah yang tepat. Maksudnya di sini itu gini, komunikasi yang dihimpun oleh auditor itu seyogyanya itu cukup ranah bukti-bukti dokumen audit. Selanjutnya ada dokumentasi. Jika hal-hal yang diisyaratkan untuk dikomunikasikan dalam standar audit ini dilakukan secara lisan, auditor itu harus melakukan hal tersebut dalam dokumentasi audit dan kapan serta kepada siapa hal tersebut dikomunikasikan. Nah, jika hal-hal tersebut telah dikomunikasikan secara tertulis, auditor itu harus menyimpan salinan komunikasi tersebut sebagai bagian dokumentasi audit. Misalnya dalam penyampaian dokumentasi di sini itu perikatan audit dari kantor akuntan publik kepada pihak manajemen klien. Manajemen letter ditunjukkan kepada manajemen perusahaan sebagai bahasan temuan audit. Terus laporan hasil auditan diberikan kepada manajemen perusahaan setelah audit selesai.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.